Setelah berkunjung ke Masjid Istiqlal, pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus melanjutkan kunjungan ke kantor konferensi Wali Gereja Indonesia KWI Jakarta. Ya, di sana pemirsa, Paus bertemu dengan penerima manfaat organisasi amal. Paus juga bertemu dengan sekitar 100 anak berkebutuhan khusus dan kurang mampu. Para anak-anak terpilih tersebut juga akan menerima karya cinta kasih dari Paus Fransiskus. Menuju malam, Paus akan menggelar Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno. Misa Akbar akan dihadiri oleh sekitar 80.000 umat Katolik. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita akan bergabung bersama dengan rekan Prita Zega yang saat ini ada di gedung KWI. Maksud kami kita langsung akan melihat bagaimana aktivitas dari Paus Fransiskus di kantor KWI Jakarta berikut ini. Sudah dan sedang Anda lakukan bersama-sama. Saya memberkati Anda sekalian dan berdoa untuk Anda, dan saya juga meminta Anda agar tidak lupa mendoakan saya. Terima kasih. Traduce. Anche oggi vorrei fare gli auguri a questa mamma che non è potuta venire, è a letto, ma oggi fa 87 anni. Facciamo gli auguri qui per lei, tutti insieme. Pada hari ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada seorang ibu yang tidak hadir bersama kita di sini. Di depan kursi kosong dengan gambarnya, ibu ini merayakan hari ini ulang tahunnya yang ke-87. Marilah kita merayakan ulang tahunnya secara bersama-sama. Tepuk tangan. Grazie. Adesso diamo dei rosari. Di questi buoni. Buoni? Sì. Non so se ci arrivo per tutti quanti. Come? Non so se ci arrivo per tutti. Lei deve stare pronta per questo. Ma almeno la prima, sai? La prima fila. Che non mi avevano detto quanti. Come? Non mi avevano detto quanti ce n'erano. Non mi avevano detto quanti erano. No, va bene. Grazie, Holy Father, for your inspiring words and guidance. Terima kasih pula kepada Romo Markus Solo SVD yang telah menerjemahkannya. Now it's time for us to join in prayer, led by Monsignor Pidiarto, followed by a special blessings from the Holy Father. Monsignor Pidiarto, dipersilakan. Let us pray. God, merciful Father, thank you for sending our shepherd, Pope Francis, to be with us this morning. You offer your people boundless compassion so that they may recognize you as a Father who loves us unconditionally. Mercifully come to our help, we pray, so that receiving gladly from you the joy of the gospel, we may serve our brothers and sisters who are weak, marginalized, suffering, disabled, sick, and left behind. God, loving Father, may you continue to bless Pope Francis and give him the courage and health to shepherd your church. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen.
The Lord be with you. and with your spirit, Blessed be the name of the Lord. now and forever, Our help is in the name of the Lord. who made heaven and earth. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Holy Father, on behalf of everyone here, thank you so much. And may God continue to guide and protect you in your sacred mission. And before departing, Holy Father, we humbly ask you to make the first stroke on the canvas for Anfield. Anfield will then continue to build upon your initial stroke until it becomes a complete painting. And after that, Holy Father will personally greet each of our beloved participants. Teman-teman dimohon untuk bersiap menerima sapaan secara langsung dari Bapak Suci dan tetap di tempat duduk masing-masing sambil diiringi persembahan lagu dari Leticia Disability Choir. Mengetahui informasi terkini dari lokasi tempat kunjungan Paus Fransiskus, kita akan bergabung bersama dengan reporter Prita Zega. Selamat siang, Zega. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang pemirsa TV One. Pertemuan dengan Paus Fransiskus bersama dengan sekitar 100-an anak berkebutuhan khusus masih berlangsung di tempat kami menggambarkan saat ini, yakni di kantor ataupun di gedung konferensi Wali Gereja Indonesia. Mungkin terlihat di layar kaca Anda pemirsa bahwa di dalam masih berlangsung. Tadi sempat kami mendengarkan sedikit ungkapan hati ataupun pidato yang disampaikan oleh Paus Fransiskus di hadapan anggota konferensi Wali Gereja Indonesia dan juga beberapa ataupun 100-an anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang kurang mampu. Dirinya mengatakan bahwa pentingnya untuk bekerja sama di dunia, di gereja, kemudian di keluarga. Dan tadi juga Paus Fransiskus kembali mengingatkan dan mengucapkan kembali ucapan terima kasih dan mengingatkan untuk selalu memberikan cinta kasih kepada sesama. Itu
terus diulang-ulang oleh Paus Fransiskus selama dia berpidato sejak pertama kali datang di sini pemirsa. Dan nantinya pemirsa di dalam agenda ini juga usai Paus Fransiskus memberikan pidato di hadapan seratusan anak berkebutuhan khusus, nantinya juga akan ada ungkapan hati yang disampaikan langsung oleh dua anak terpilih ataupun dua anak perwakilan dari seratusan anak tersebut yang juga nantinya akan memberikan ungkapan hati untuk ngobrol langsung atau berbicara langsung bersama dengan Paus Fransiskus. Dan nantinya juga akan ada satu anak yang bernama Enfield ini diberikan kesempatan secara simbolis untuk memberikan lukisan kepada Paus Fransiskus, dan secara simbolis juga nantinya akan menerima dan sedikit memberikan coretan begitu di lukisan tersebut sebagai tanda terima kasih. Hal ini tadi disampaikan oleh media relation ataupun Komsos dari Konferensi Wali Gereja Indonesia pemirsa. Dan selepas dari ini pemirsa nantinya dia rehat sejenak di sini bersama dengan anggota Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan untuk bersiap-siap nantinya akan di sore hari sekitar jam 4 akan memimpin misa akbar di Gelora Bung Karno dan nantinya ini yang akan kita nantikan. Dan tadi kami review kembali Indi, di mana tadi Paus Fransiskus ini datang ataupun menyambangi Konferensi Wali Gereja Indonesia dan tiba sekitar 20 menit yang lalu ataupun sekitar 10:50 waktu Indonesia Barat. Ini ditemani oleh ataupun disambut langsung oleh sekitar 3 atau 4 oleh uskup dan didampingi oleh pengamanan yang sangat ketat. Bahkan kami melihat hingga saat ini pengamanan masih terus terjaga di depan gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia. Tadi disebutkan bahwa ada 400 pengamanan ataupun 400 personel gabungan baik dari TNI dan juga Polri yang mengamankan baik mulai dari Masjid Istiqlal, dari rute Masjid Istiqlal hingga tadi menuju gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan tadi juga disebutkan oleh Romo Stephen yang mengatakan bahwa ini menjadi penerima karya cinta kasih. Seratusan anak ini menjadi penerima karya cinta kasih dari Paus Fransiskus pemirsa. Dan tadi disebutkan ataupun ditegaskan kembali bahwa dalam agenda ini bukan berarti ini untuk menerima bantuan. Seratusan anak berkebutuhan khusus ini bukan untuk menerima bantuan langsung dari Paus Fransiskus, tapi ini menjadi penerima karya cinta kasih yang nantinya akan ada beberapa anak yang terpilih ataupun mewakili beberapa anak berkebutuhan khusus tersebut untuk memberikan lukisan. Dan tadi juga disebutkan bahwa mengapa kemudian ini dipilihlah anak-anak ini pemirsa, karena Paus selalu mengatakan bahwa tidak boleh ada yang tertinggal, kita akan terus berjalan bersama. Maka dalam kesempatan ini seratusan anak yang berkebutuhan khusus ini diberikan kesempatan tersebut untuk berbincang langsung dengan Paus Fransiskus, untuk bertemu langsung dengan Paus Fransiskus. Itu terus yang seperti tadi juga di pidato Paus Fransiskus yang mengatakan bahwa untuk pentingnya bekerja sama baik di dalam keluarga dunia ataupun juga di organisasi kelompok tertentu, dan kembali diingatkan kepada kita kembali pemirsa untuk memberikan cinta kasih kepada sesama. Itu yang terus diingatkan Paus Fransiskus selama tiba di Indonesia ataupun di Jakarta sejak tanggal 3 kemarin dari pidato dia yang pertama yang mengingatkan kembali bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika beragam. Bahkan kami melihat tadi juga seperti yang mungkin terlihat di belakang kami saat ini bahwa beberapa anggota dari Konferensi Wali Gereja ini memakai baju-baju adat seperti itu untuk menyambut nantinya ketika usai melakukan pertemuan dengan kaum-kaum berkebutuhan khusus tersebut pemirsa, dan akan turun di sini disambut kembali oleh para anggota-anggota ataupun para remaja-remaja di sini yang tengah memakai baju adat, dan juga para uskup yang nantinya akan mengantarkan kembali Paus Fransiskus ke kedubes Vatikan maksud kami, untuk kemudian nantinya akan bersiap-siap untuk memimpin misa akbar di Gelora Bung Karno. Dan ini merupakan hari kedua terakhir dari Paus Fransiskus di Jakarta pemirsa, di mana besok adalah
hari terakhir Paus Fransiskus di Jakarta. Dan nantinya ini akan di Misa Akbar nanti yang digelar pukul 4 di Gelora Bung Karno ini nantinya akan dihadiri oleh ratusan ribu oleh para umat yang menantikan misa bersama yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Paus Fransiskus ini adalah kedatangan yang ketiga ke Jakarta. Usai pada tahun 1970, Paus yang pertama datang ke sini pemirsa, kemudian ada Paus kedatangan kedua pada tahun 1989, dan di tahun 2024 ini adalah momen ataupun momen yang paling bersejarah untuk Indonesia. Ini adalah kali ketiganya Paus ataupun pemimpin tertinggi Katolik ini untuk datang untuk melawat Indonesia begitu. Dan tadi kami juga melihat bahkan di sekitar ataupun di depan gedung konferensi wali gereja ratusan bahkan ribuan masyarakat ini pemirsa menantikan kedatangan dan menyapa Paus Fransiskus di pinggir jalan begitu, tidak peduli panas terik matahari pemirsa, ingin melihat Paus Fransiskus. Karena apa, ini adalah momen yang bersejarah, momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Katolik di Indonesia, bahkan tidak hanya umat Katolik pemirsa, bahkan semua umat beragama juga di sini toleransi untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus di sini pemirsa. Pengamanan sangat diperketat, bahkan hingga saat ini di depan masih ramai sekali personil gabungan baik dari TNI dan Polri hingga nantinya mengawal kembali untuk mengantarkan kembali Paus Fransiskus untuk rehat sejenak di Kedubes sebelum nantinya sekitar pukul 3 akan bertolak ke GBK untuk memimpin Misa Akbar di Gelora Bung Karno. Dan pemirsa, saat ini kami akan terus memberikan informasi terupdate kepada Anda karena memang di dalam gedung ataupun di lantai 8 konferensi wali gereja Indonesia saat ini Paus Fransiskus tengah bersalaman dengan para anak-anak berkebutuhan khusus tersebut untuk mengobrol langsung, dan beberapa anak juga diberikan rosario oleh Paus Fransiskus. Mungkin terlihat di layar kaca Anda pemirsa, anak-anak terpilih, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini sangat gembira sekali, bersukacita sekali menyelami langsung Paus Fransiskus, yang mana adalah momen bersejarah sekitar 30 tahun yang lama pemirsa, 30 tahun lamanya. Terakhir Paus datang ke sini pada tahun 1989 dan hingga tahun 2024 ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Katolik di Indonesia. Dan kita akan terus menunggu pemirsa, nantinya setelah ini Paus Fransiskus akan turun dari lantai 8 dan nantinya akan disambut seperti di belakang saya saat ini. Beberapa sejumlah orang ini tengah memakai baju adat untuk kembali menantikan Paus Fransiskus untuk turun dari lantai 8 dan nantinya akan diantarkan kembali di Kedubes Vatikan, dan selebihnya nantinya akan menuju Gelora Bung Karno untuk kembali memimpin Misa Akbar. Itu saja yang bisa kami kabarkan. Kembali ke Anda, Indi. Terima kasih Prita Zega atas laporan Anda langsung dari kantor KWI Jakarta.